Baik, kita masuk ke pembahasan bagian soal nomor 10. Dua jalan berpotongan seperti ditunjukkan pada gambar. Pada jalan yang ditentukan oleh gambar, sebuah mobil polisi P berada pada jarak DP 800 meter dari persimpangan dan sedang bergerak dengan keluasan VP ke arah kiri 80 km per jam. Sementara pengendara M berada pada jarak DM dengan jarak besar jarak 600 meter dari persimpangan dan sedang bergerak ke bawah dengan kelajuan VM 60 km per jam. Dengan menggunakan notasi vektor satuan, tentukan kecepatan pengendara M terhadap motor polisi P dan pada saat ini ditentukan oleh gambar berapakah sudut antara kecepatan yang diperoleh pada soal A dengan vektor posisi mobil polisi P diukur dengan dari pengendara M. Jika kedua kendaraan mempertahankan kecepatan masing-masing, apakah jawaban soal A dan B berubah seiring dengan semakin dekatnya kedua mobil persimpangan? Oke, kita lihat ya. Kita cek dulu lebih dekat dengan gambarnya. Nah, di sini kecepatan pengendara M terhadap mobil polisi P itu akan sama dengan kecepatan relatif ya, tentu saja ya. Jadi istilahnya kalau kita lihat di sini P dengan VM itu adalah kecepatan atau kelajuan dari masing-masing mobil ya, antara M dengan P terhadap kerangka jalan atau kerangka kita yang melihat dua benda ini berjalan. Ya, sedangkan VMP atau di sini kecepatan pengendara P terhadap mobil polisi P itu akan sama dengan kalau kita bisa lihat kecepatan mobil M terhadap P itu akan sama dengan kecepatan mobil M terhadap kita dikurangi kecepatan mobil P terhadap kita. Kenapa? Ya karena kecepatan mobil M terhadap kita itu sama saja kecepatan P terhadap kita ditambah kecepatan M terhadap P. Ya, kalau kita substitusi, kita masukkan vektornya. Di sini VM, kalau kita kembali ke belakang, atau kita lihat soalnya, itu ke arah bawah dengan kelajuan 60 km per jam, maaf ya. Jadi kita punya 60 km per jam arahnya J. Sedangkan ya P itu sedang polisi ya, itu sedang bergerak ke arah kiri dengan kelajuan 80 km per jam. Sehingga ini akan sama dengan 80 km per jam I. Atau kalau kita jumlahkan, kita akan dapatkan 80 km per jam. Ya, 5 per jam. Arahnya adalah arah I. Dikurangi dengan 60 km per jam. Arahnya adalah J. Ya, ini adalah jawaban yang A. Ya, selanjutnya yang B, kita lihat soalnya kembali. Ya, pada saat ini tujuan pergambar, berapakah sudut antara kecepatan diperoleh pada soal A dengan vektor posisi mobil polisi P diukur dari pengendara M? Vektor posisi mobil polisi P diukur dari pengendara M itu adalah kebalikan dari vektor mobil polisi M yang diukur vektor mobil P. Istilahnya kalau kita lihat kecepatan pengendara M terhadap mobil polisi P adalah 80 km per jam, 60 km per jam, artinya mobil polisi P itu melihat pengendara M itu punya kecepatan segini. Maka vektor posisi mobil polisi P diukur dari pengendara M itu kalau kita bisa lihat, maka kalau kita tarik garis ke sana ya dengan garis lurus ke sana vektor posisinya, maka ini akan sama dengan ya R-nya akan sama dengan 800 atau DP ya sebenarnya. DP itu kan 800 ya. 800 meter ke arah kanan dikurangi 600 meter ke arah kiri. Dengan kata lain, kecepatan yang diperoleh pada soal A merupakan vektor yang sejajar dengan R. Jadi Anda bisa lihat di sini vektor kecepatan ya, ini vektor kecepatannya. Antara mobil M terhadap P itu sejajar, Anda bisa lihat sama persis dengan vektor posisi P diukur dari pengendara M. Sehingga jika ditanyakan, ya, jika di sini ditanyakan ya, sehingga kalau di sini ditanyakan berapa sudut yang dibentuk antara kecepatan dengan vektor posisi mobil, maka sudutnya adalah 0 derajat karena dia ini ya, kalau Anda bisa lihat di sini sejajar. Nah, sedangkan kalau kita cari yang C, jika kedua kendaraan mempertahankan kecepatan masing-masing, apakah jawaban soal A dan B berubah seiring dengan semakin dekat kedua mobil bersamaan? Tidak ya.
Karena kan di sini perbandingannya tetap sama kalau kecepatannya. Jadi kalau misalnya di sini kecepatannya sama ya dia tidak akan berubah. Ya, jadi ya berubah itu ketika ada salah satu yang punya percepatan. Tapi di sini kalau kecepatannya tetap ya artinya tidak akan berubah. Jadi jawabannya adalah tidak berubah. Ya. Berikut pembahasan untuk nomor 10.